Tapi kalau dibilang ini hanya sekedar politik gimmick, enggak juga. Enggak juga. Karena kalau kita bicara mengenai gimmick ya, gemoy itu kan lucu, kan gitu. Oke. Ya kan, gemoy itu lucu, menarik, bikin gemes, ya Oke. kan. Ya, lihatnya jangan kayak gitu dong ke gue ya kan. Tapi diakuin ya itu untuk pemuda-pemuda santri, makanya bikin tutorial selepet sarung itu. Iya, tutorialnya juga sambil lalu aja, nggak terus terus amat. Tapi biasanya yang nggak serius itu yang dilakukan para politisi jadi viral. Oke. Iya, iya. Tapi aku Kayak yang dilakukan gemoy-gemoy juga itu nggak serius-serius amat itu. itu yang naik akhirnya. Kalau kita bukan karena persoalan beban, kita nggak mau Jadi ini- mention siapa. Nggak mau terlalu nampak. Gitu Lah aja. ini ketua umumnya kemarin udah nampak betul. Saudara-saudara. Dalam politik. Yang dimaksud tuh siapa rezim yang berkuasa sekarang seperti Orba tuh siapa? Ya sudah. Nah, kan? Itu sudah. Nih. Yang berkuasa sekarang hantu. Ya makanya Lah, ya kan udah. Tepuk tangan paling meriah anak muda Indonesia. selamat malam Senoparty. Gokil. Ini anak-anak muda Jaksel semua gak sih? Anak muda Jaksel semua yang biasanya pesta-pesta malam, hari ini kita akan pesta demokrasi. Karena udah kemalaman, kita langsung aja undang narasumber untuk naik. Karena kayak udah pada siap on fire semua, Ush. ngebelain paslon-paslonnya. Tapi sebelum saya undang, saya harus kasih tahu dulu, ini Meet the Politician volume 2. Volume 2. Volume pertama kita kemarin pecah banget, semoga yang kedua ini lebih pecah lagi. Amin. Iya, ini Amin enggak bisa, agak ngeri. Nah, kan? Sebenarnya gue mancing lo aja sih. Sebenarnya gue mancing lo aja dong. Ah, gimana sih caranya? Ya udah deh, Amin, Prabowo dan Ganjar. Nah, hati-hati Adil direkam lah, netral, ya. jadi netral. Oke, kita langsung undang aja dari kubunya Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Ada Bang Herzaki Mahendra Putra. Tepuk tangan paling meriah. Entar dulu, ini adil nggak ya? Saya ini pendukung Capres 02, kok dipanggil yang pertama ya? Ini bukan tanda... Gak apa-apa kan bagian dari oligarki Anda. Oh bukan ya? Oh, Silakan. Iya. Ya. Silakan. Oligarki kan selalu ya, yang pertama kan? Yang pertama. Oke. Kemudian ada dari kubu Ganjar Pranowo Mahfud MD, Bang Masinton Pasaribu. Lihat aja kaosnya, anak rakyat. Giliran sekarang aja lu ngomong anak rakyat. Giliran di oligarki, lu gak ngomong anak rakyat. Yang jelas bukan anak presiden. Masuk tuh barang. Nah yang terakhir ini ada itu tadi yang dibilang sama Duto. Yo gitu ya. Ya 1, 2, 3 sesuai nih. Yang dibilang sama Duto tadi. Sekali-sekalinya ada Habib masuk ke Senoparty. Waktu kita undang, aduh gue emang pengen acara santai-santai aja. Soalnya belum pernah nongkrong di kafe-kafe di Jaksel gitu. Iya. Makanya kita undang langsung Sekjen PKS sekaligus dari kubunya Anies Baswedan, Mohaimin Iskandar. Amin. Sekjen Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Bang. Habib Abu, ini acara di kafe ya. Kenapa Anda pakaiannya rapi sekali ya? Ini bukan acara di hotel loh. Tadi udah pakai jaket Burberry loh sebenarnya loh. Kenapa nggak dipakai jaketnya? Oke, silakan Bapak-bapak. Jadi Habib kira-kira kapan ini tempat akan ditutup? Oh, enggak usah. Enggak aman, Senoparty aman. Paling kalau Amin menang, aman. Aman. Wah gila ada 3. Tepuk tangan paling meriah guys. Jangan grogi gitu Bang, tenang aja. Ini bukan acara TV, kalau acara TV kita Ini Mbak Nana sore ini acara jadi mulai agak kurang netral. Kenapa? Karena minumannya cuma ada 2 sama 3 nih, harus ada 1 juga dong harusnya dong. Nggak ada, ntar kita nggak minum. Oh nggak minum ya. Iya kan 2 sama 3 lagi bersinergi. Oh iya. Lawan Iya. satu. Iya. 3 sama 1 lagi bersinergi. Lawan 2. Oh gitu. Iya. Silakan nomor 1 dan nomor 2, nomor 3 berebut siapa yang mendampingi nomor 2 ke putaran kedua. Wede. Jadi malam ini kita temanya karena udah masuk musim kampanye pertanggal 28 kemarin, temanya bikin anak muda percaya. Bikin anak muda percaya. Dan Iya. kita juga hari ini udah yang nonton, yang datang udah anak muda semua. Walaupun abang ini kayaknya udah 40-an ya abang ya, kayaknya masih muda abang ya.
Masih muda, Ya. masih muda lah ya kira-kira. Gak apa-apa, anggap aja anak muda. Gak banyak anak muda ya. Apalah artis sebuah umur. Apalah artis sebuah Ya, umur. gitu. Jadi kenapa kita ambil tema bikin anak muda percaya? Karena belakangan ini kita lihat yang dilakukan oleh ketiga paslon ini isinya cuma gimmick doang, Do. Sampai kita pusing, kita tuh sampai udah ngeliat begitu ya di sosmed. Terus kita juga ngecek gitu ya di baliho-baliho. Itu semuanya gimmick yang dipasang, nggak ada substansinya. Semuanya tuh ngomongin gimmick. Iya, dan jadi gimmick. mereka lebih mementingkan gimmick lah di depan layar, di depan pemilih. Jadi anak muda juga nggak tahu ya. Kalau gue sendiri sih gue ngerasa kayak ini apa sih kok mereka nggak nawarin sesuatu ya? Mereka sibuk aja gitu menontonkan gimmick-gimmick politik nih ya. Gue bacain satu-satu. Boleh. Kalau misalnya kita lihat di sosial medianya paslon nomor 1, Amin begitu, itu ada tutorial selepet sarung. Terus kampanye naik motor, naik KRL, itu kan gimmick banget ya. Dan itu harus hati-hati sebenarnya Mbak Kenapa? Nana. Untuk kubunya Pak Amin harus hati-hati. Karena kalau dia selepet-selepet terus dan ternyata nanti menang, masyarakat nggak akan menginginkan perubahan tapi menginginkan selepet nanti jadinya. Itu nggak tahu kan nanti Ya, malah ya, jadinya ya, pengennya selepet-selepet doang. Ya gitu. itu kalau dari kubunya Amin nomor 1. Kubunya nomor 2, lu kalau lihat nih di jalan-jalan udah banyak tuh baliho-balihonya. Prabowo Gibran gemoy. Gemoy di Nah, mana-mana. sekarang kata gemoy jadi trending topik di Twitter. Nah ini aku pengen protes kata Gemoy ini. Gemoy itu artinya apa sih? Bentar deh, gue mau tanya gemoy itu apa sih? Gemoy Kalau dulu itu- gue taunya gemes, gumush. Pokoknya itu kan Gemoy itu orang tuh mengidentikannya, gendut lucu gitu Gemoy. Oh gitu. bukan gemes ya? Gemes. Oke. Jadi lu gemoy. Mbak, saya dari SD gendut kayak gini nggak ada yang bilang Gemoy. Jadi cuma Pak Prabowo aja yang disebut Orang gemoy. bilangnya obes, bukan Gemoy. Obes itu Nggak penyakit boleh, kalau itu saya. body shaming. Ya kalau saya, kalau Jadi- Pak Prabowo emang Gemoy. Takut Jadi juga. jadi gemoy itu bukan body shaming ya. Bukan. Gemoy itu artinya gemes loh. Gemas. Gemes gitu. Nah Gemas. itu. Cuman kita sih belum lihat siapa yang nanti berani mencubit pipinya Pak Prabowo karena Aduh. ada siapa yang cukup berani nanti. Tapi sih di sosmed udah banyak yang Oh iya, jodohin benar. sama Iya, iya, Mbak Desi iya. Ratnasari. Udah ada ya? Iya, Oke. iya. Terus yang paslon nomor 3 nih, kalau misalnya suka pada nonton di 21 pasti tahu tuh ada film baru Hunger Games. Oke. Hunger Games kan udah banyak ya sequelnya. Nah Ya, kemarin tiba-tiba di sosmednya Mas Ganjar, gue lihat kok tiba-tiba ngumpulin orang terus salam 3 jari ala Hunger Games. Itu simbol apa ya kira-kira? Siapa yang jadi Katniss Everdeen ya? Iya. Mbak Puan, oh bukan ya? Bukan. Itu udah lewat bos. Udah lewat. Ya, ya. Iya. Jadi tiga-tiganya itu menampilkan Punya gimmick gimmicknya kepentingan masing-masing. gagasan. Sementara Ya, kan ya, anak-anak muda apa sih sebenarnya ditawarin jumlah pemilih muda itu kan kalian-kalian itu jumlahnya 52%. 52%. Di data KPU. Berarti yang menentukan presiden ini ada di tangan anak-anak muda yang wajah-wajahnya agak menyedihkan ini. Kok menyedihkan, nggak boleh loh Nggak kayak gitu. boleh. Mereka datang loh ke sini beli Iya, tiket keren, loh. Keren. Itu mereka menyisikan uang jajannya lah. Emang lu? Luar biasa. Saya mah di sini dibayar kalian. Gak usah spill. Sama saya juga dibayar di Iya, sini. bener-bener. Nah, ya udah langsung aja ya. Kita mulai dari gimmick-gimmicknya dulu nih ke Seru nih. Karena gimmicknya yang sekarang jadi trending tuh gemoy, jadi saya ke Bang Zaki dulu, bagian dari oligarki kan gitu. Iya, Gemoy ini menarik nih. Jadi Bang Zaki ini sebenarnya apa sih tujuannya mengkapitalisasi, mempertontonkan Pak Prabowo gemoy, ini pengen merebranding sosoknya Pak Prabowo ya? Ya, makasih Ivana. Saya mau klarifikasi dulu gitu. Kok saya ini bukan bagian dari oligarki gitu. Karena jelas-jelas. Tapi wapresnya? Enggak, Demokrat kan 9 tahun sampai dengan sekarang. Tapi pernah jadi oligarki kan? Hah? Demokrat? Maksudnya 10 tahun berkuasa? Iya. Oh iya, itu kan pilihan rakyat. Iya. Tapi Tapi pernah kan menjadi Pernah. bagian dari oligarki? Ya, tapi sekarang Enak kita gak? kan Enak gak? Ya, yang penting kan kalau kita bicara dulu ada 1 juta lebih ya. Iya. Pegawai honorer yang jadi pegawai tetap, Ya, kan ya, ya. begitu. Kemudian ada. Jangan serius-serius loh ini. Ada, enggak apa-apa, ini boleh dikit-dikit. Ya, ya. dikit-dikit, Ini bukan di ya kan? kampus ini. Iya boleh dong, boleh nggak? Ya kan? Dikit-dikit. Tapi memang tipikal politisi sih. Setiap kali jawab tuh selalu diawali dengan klarifikasi. Iya. Selalu diawali dengan Itu klarifikasi. tipikal khas ya. Klarifikasi. Ngeles dulu yang penting. Boleh ya, boleh ya. Boleh. Ya, itu Eh. sambil mikir. Oh sambil mikir ya. Jadi sambil yang ada di otak kita omongin Ya, dulu ya. gitu. Nah, kira-kira gitu. Nah, kemudian yang kedua kaitan dengan gemoy. Gemoy ini sebenarnya bukan kami memviralkan. Ini muncul pertama kali dulu di Twitter gitu, di Twitter, di medsos. Kemudian mohon maaf ini bukan ini. Tes. Baterainya kurang nih kayaknya nih. Ini mic-nya mati nih, gimana nih? Tes. Kok malah Ini emang ada kok Mbak malah Puan saya yang yang mati gini sabotase megang sih? nggak? Ini siapa Ada nih? tukang bakso nggak di depan? Iya ini kan. Orangnya Jadi- di sebelah takut.
Jadi ini muncul justru dari masyarakat dan ini dari anak-anak gitu, anak-anak muda gitu, yang memposisikan gemoy itu. Mungkin bukan yang ini ya, yang ngomong ya, atau yang di sini. Tapi kita dapat tangkap itu user-user atau yang membicarakan gemoy pertama kali ini itu adalah anak muda gitu. Nah jadi kemudian ternyata menarik juga nih. Sehingga akhirnya kita memutuskan ya udah gemoy ini kita luruskan aja kan ada masyarakat, kita serap aspirasinya, lalu bagaimana kita bawa ke publik. Tapi kalau dibilang ini hanya sekedar politik gimmick, enggak juga. Karena kalau kita bicara mengenai gimmick ya, gemoy itu kan lucu, kan gitu. Oke. Ya kan, gemoy itu lucu, menarik, bikin gemes, ya kan. Ya, lihatnya jangan kayak gitu dong ke gue ya kan. Kok gue enggak gitu ya. Dan ini kan bagus gitu, bagaimana sosok Pak Prabowo, seorang calon pemimpin kita, seorang jenderal, seorang ketua umum partai, tapi kemudian anak-anak muda bisa menangkap sosok beliau itu, wah dekat dengan gue kok. Jadi memang tujuannya untuk rebranding. Iya, salah satunya itu ya. Maksud gini, ini kan masyarakat yang menyampaikan, anak-anak muda menyampaikan, oh bagus juga. Bener nih anak-anak muda yang nyampein, kayaknya anak-anak muda di sini emang ada yang nyampein Pak Prabowo gemoy. Bukan yang di sini. Ya, nah, tapi kemudian kan jangan klaim-klaim anak-anak muda, anak muda tuh gak suka loh diklaim-klaim. Nah, kan udah disclaimer, bukan yang di sini tadi sudah bilang di awal kan. Atau coba kita tanya, kan? yang sepakat Pak Prabowo gemoy tepuk tangan. Ada loh. Ada sih. Yang sepakat dia gemoy tepuk tangan. Wah, lebih banyak. Yang jadi capres kayak Aldo aja. Dan ini Mbak, aku baru dapat data. Ternyata ini ada hasil survei indikator. Iya. Yang bilang ternyata Gen Z paling banyak pilih Prabowo. Apakah itu karena gimmick gemoy? Nah, itu ntar kita tanya nih ke penonton di sini. Gen Z paling banyak pilih gemoy. Pilih Pak Prabowo karena gemoy. Pilih gemoy. Oke. Ya, jadi gini. Kita lihat bagaimana pilpres yang mohon maaf nih. Gak usah mohon maaf Bang, gak lebaran nih. 2014 sampai 2019 kan kayaknya pertarungannya luar biasa. Lalu kemudian bagaimana Pak Jokowi dan Pak Prabowo melakukan rekonsiliasi masuk ke dalam kabinet. Nah kemudian bagaimana Pak Prabowo membawa konsep, oke, kita pilpres boleh beda pandangan tapi kan hanya 3 bulan. Iya kan, beda capresnya siapa, tapi tetap ujung-ujung setelah itu tetap bersaudara kita, tetap bersama. Ya emang sosok Pak Prabowo itu ada di tengah mengayomi gitu. Jadi maksudnya jangan kemudian kita beda pandangan, ya beda cara nanti dalam mengurus bangsa ini jika dipercaya, toh tetap tujuannya buat bangsa dan negara ini juga gitu loh. Jadi nggak perlu juga ini kita tusuk-tusukan, iya nggak Beb ya? Aman Beb ya? Ya nggak Bang Masinton? Aman kan gitu. Jadi itu suatu konsep sebenarnya yang sangat menarik ini gitu, bahwa masyarakat kita ini terutama mungkin menurut data kami nih, silakan kalau nanti dibeda, anak muda tuh nggak mau terlalu berat-berat juga kok. Nggak mau kita ini menjadi ketakutan gitu dalam pilpres kali ini. Tapi udah tawarannya apa sih? Ya kan tawarannya apa? Kok kami tawarannya adalah tadi bagaimana kita ini bersama-sama gitu loh. Kita ini ada di tengah, kita mengayomi, kita ini bawa persatuan. Dengan gimmick gemoy tadi. Iya, dengan sosok gemoy tadi sehingga pada saat udah mulai tertarik, baru kita bicara lebih dalam nih. Kita siap nih lapangan kerja buat anak-anak muda yang menjadi isu utama. Ayo. Oke, ntar itu masuk gagasan nanti. Ini jelasin dulu gimmick gemoy. Udah mulai ya. Iya, jadi itu untuk kan? jadi itu untuk merebranding Pak Prabowo, menjadi lebih ramah ke anak muda, menarik suara Gen Z gitu ya. Bisa, dan yang pasti aspiratif. Adaptif ke anak-anak muda. Adaptif dan aspiratif, ini menjadi penting. Tapi harus hati-hati juga walaupun para kubu-kubu capres ini mengejar suara anak muda, kita harus ingat orang tuanya ini dukung siapa gitu. Kalau orang tuanya bilang nggak boleh gitu ya selesai. Balik lagi ke dukung. Tapi kan anak muda kan bisa menentukan pilihannya sendiri, nggak usah ikut orang tua. Belum pernah ngerasain punya orang tua toksik. Susah. Nggak boleh loh. Orang tua saya mah nggak boleh pilih yang lain-lain, harus ini. Mau gimana saya? Tapi tetap lo ikutin nggak? Enggak sih. Jadi kalau orang tua lo bilang pilih si A, ya tetap nggak. Di kotak suara kan nggak tahu. Tapi dia bisa ikut Mbak sampai masuk ke kotak suara juga. Gitu. Yang ini gitu. Mau gimana? Oke, gitu. agak maksa ya orang tua lo. Agak maksa memang. Sangat sedih saya. Oke, itu kalau tadi pembelaannya dari kubunya Prabowo Gibran memang gimmick gemoynya itu. Itu adalah cara untuk menarik suara anak-anak muda. Bukan gimmick, itu salah satu bagian dari substansi. Itu kemarin di acara dialog gue diakuin kok itu emang gimmick, makanya dipasang di baliho-baliho buat kampanye. Jadi gimana nih jubir gak satu suara begini? Satu suara, Idam kan di awalnya seakan-akan itu hanya sekedar wah ini daya tarik ya, rebranding atau apa. Tapi ternyata kemudian menjadi suatu gerakan gitu loh. Jadi di mana-mana nih rame nih lagi buat lomba
joget gemoy atau apa. Kan ini kan jadi suatu gerakan gitu yang kita lihat. Lalu juga bagaimana kita bicara pilpres ini nggak selalu hal-hal yang berat ya, tapi bagaimana membuat hal yang berat itu bisa dibicarakan dengan lebih mudah dicerna dengan suasana santai ya seperti ini. Oke. Nah ini momentum ini kan bagian dari kok kami lihat sejalan nih dengan konsep Baik. gemoynya kita. Oke, Gitu. oke. Sampai bikin joget gemoy. Joget Lomba gemoy. joget gemoy. Oke. Itu dari paslon nomor 2 nih. Paslon nomor 1. Ya, nanti nomor 3 terakhir. Karena lagi deg-degan. Ya. Oh, Deg-degan ngelawan rezim, Bos. halo percaya. Oke. Jadi kalau kubunya Amin, Anies Muhaimin ini kemarin di sosial media kan ada ya tutorial selepet sarung. Tutorial selepet sarung. Itu sebenarnya apa sih, Bib? Ini Iya. ya, emang pengen ngambil suara anak-anak muda santri gitu ya, Jawa Timur gitu, kayak gitu ya. Kalau diterjemahkan bisa aja masuk segala macam bisa. Terus? Jadi memang suasana persiapan pemilu yang baru saja dibuka kemarin ya. Jadi memang suasananya ingin merebut generasi muda, Gen Z dan sebagainya. Gede sih ya. Tapi di sini nggak ada yang pakai sarung sih, Bib. Pesantren juga cukup banyak. Itu kan kebetulan santri-santri yang kebetulan pakai kan. Caimin ingin mengatakan bahwa fungsi kainnya banyak gitu. Oke. Judulnya. Bukan sekedar itu melepet juga bisa, buat kerumunan bisa, buat ini bisa ya. Kebetulannya itu menjadi viral lah ya. Jadi semacam mau bilang gimmick-gimmick atau apa, enggak substantif banget gitu. Tapi yang jelas bahwa apa yang dilakukan Amin ini sebenarnya nggak perlu pakai gimmick-gimmick, dia sini udah anak muda juga sih. Anak mudanya dari mana? Lihat aja coba si Anies maupun si Imin nggak tua-tua amat gitu. Jadi nggak perlu pakai apalagi gimmick-gimmick, pakai apa, dia sini udah anak muda gitu. Dan selanjutnya makanya program-programnya tuh sangat jelas memanfaatkan yang kamu bilang 53, sih catatannya kok 56 ya. Data KPU sih 52. Terus catatnya 56. 4%-nya lagi datang di sini, Iya, jadi iya, nggak iya. disurvei. Oke. Lagi datang. Iya. Jadi itu cuma salah satu bentuk aja. Ya, sebab keseriusan dalam perjalanan kampanye, pemilu, persiapan presiden perlu juga ada yang rileks-rileks sedikit gitu. Tapi diakuin ya, itu untuk pemuda-pemuda santri, makanya bikin tutorial selepet sarung itu. Iya, tutorialnya juga sambil lalu aja, nggak terus serius-terus amat. Tapi biasanya yang nggak serius itu yang dilakukan para politisi jadi viral. Oke. Iya, iya. Tapi aku Kayak dilakukan gemoy-gemoy juga itu nggak serius-serius amat itu. itu yang naik akhirnya. Iya, nggak santai aja. Tentu jadi viral gitu. Aku sebagai Jadi politisi zaman now Ya. itu lebih baik, udahlah kita nggak usah capek-capek nih jualan Yang santai. gagasan. Mendingan kita jualan yang viral-viral aja. berarti aku punya ide konten-konten berikutnya buat tim Amin. Apa? Kan kalau misalnya selepet sarung tuh spesifik ke santri pria. Baik ke depan-depannya bisa bikin selepet mukena gitu atau kalau untuk yang para pekerja selepet celana gitu. Jadi udah mulai beradaptasi gitu. Iya, iya, iya. Oke, nih itu dari paslon nomor 1 nih. Paslon nomor 3 tiba-tiba kemarin kalau yang 2 kayaknya tutorial gimmicknya tuh bercanda-bercanda. Tapi Oke. kalau yang nomor 3 serius banget loh. Ngamuk lagi. Salam Hunger Games. Salam Hunger Games. Itu artinya apa sih Bang? Itu simbol perlawanan ya? Melawan apa? Melawan rezim ya? Melawan Pak Jokowi Bang? Enggak Bang, emang mic-nya jelek aja Bang, bukan sabotasi. Ini mic-nya gimana ya? Mohon maaf nih. Iya, ini nggak benar nih. Oh, udah bagus. Tapi memang jalan perjuangan itu dia memang tidak jalan mulus. Ush, dapet aja. Dapet aja jawabannya. Emang Jadi- sengaja dimatiin tadi mic-nya sama Bang. Buat masuk jokes Jangan itu. play Kalau victim gitu Bang gimmick Masinton. gimmick itu kan kalau kita lihat di kamus besar itu tipu daya, bukan sesuatu yang asli. Nah, gimmick itu di dunia hiburan, marketing untuk daya tarik, ya sama seperti kita kalau nonton film tuh ada tabrakan, ada tembak-tembakan, ada korbannya, ada ininya. Dia bukan sesuatu yang nyata kan, gimmick. Nah, jadi tentu sebagai daya tarik ya perlu, tapi bukan, kita tidak mencekoki dengan gimmick. Nah, pasca putusan MK,
Balik lagi ke situ. Lah iya. Lagi obrolannya. Pasca putusan MK ini sumbernya emang di situ, gitu ya. Awal masalah. Bagaimana hukum bisa mudah direkayasa, gitu ya. Bagaimana konstitusi dibegal hanya untuk kepentingan kontestasi. Nah kemudian itu dikaitkan dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ada pelanggaran etik berat di sana. Ada pelanggaran di sana. Nah, kemudian pasangan Pak Ganjar dan Prof Mahfud menggunakan 3 jari. Iya. Yang ini sebagai sebuah simbol, bukan gimmick. Simbol taat pada hukum yang dibahasakan. Nomor satu. Taat pada hukum, taat pada Tuhan, patuh pada hukum, setia pada rakyat. Oke. Nah, kalau disingkat tuh TPS saja tuh. Taat pada Tuhan, patuh pada hukum, dan setia pada rakyat. Bisa aja. Nah, TPS. tentu simbol ini adalah simbol moral. Bagaimana melawan ketidakadilan. Bagaimana moral itu harus ditegakkan. Bagaimana keadilan itu harus dihadirkan. Nah, jadi bahwa politik itu dia harus punya komitmen ke sana. Politik itu nggak cukup dengan gimmick-gimmick yang tidak memberikan pesan apapun gitu. Tapi itu bahwa itu menarik, iya. Oke. Tapi itu palsu. Nah, kita memilih pemimpin. Pemimpin itu kan kita tahu dong. Apa ininya, apa komitmennya. Politik itu nggak bisa juga, politik kekuasaan ansih tidak berbasis pada moralitas. Moralitas apa? Moralitas publik. Ya jadi itu apa? Salam Hunger Games yang ditonjolkan oleh Mas Ganjar itu untuk apa? Berarti simbol perlawanan terhadap pencalonannya Mas Gibran gitu? Tidak, simbol Terus? perlawanan terhadap ketidakadilan. Ketidakadilan simbol apa? moral gitu loh. Ketidakadilan apa? Kalau kita bicara hari ini, putusan MK itu kan mengkonfirmasi ada yang dilanggar Ya di kan sana. putusan MK itu kan terkait dengan pencalonannya Mas Gibran. Berarti itu bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan terhadap putusan MK. Gimana nih politisi muter-muter nih? Bukan udah biasa Mbak begitu? Ya. Nih, nggak ada muter-muter. Oke. Nana sudah tahu, cuman karena naluri persmu sangat tinggi. Ya nggak sehingga- apa-apa, langsung aja anak muda tuh gak suka Mbak, yang berputar-putar, Mbak Nana, ibarat nembak. obrolan jangan langsung, lu mau gak jadi pacar gua? Gitu. Mbak Nana, tak tolong nih Mbak Nana obrolannya jangan terlalu panas nih Bang Masinton kalau mau nyikut aku deket banget nih Mbak. Ini semua empang. Ini anak muda nih bingung, udah Gampang apa nih. poinnya? Emang simbol perlawanan terhadap apa? Terhadap ketidakadilan pencalonan siapa? Enggak, kalau Nana kita nggak bisa dong. Lu langsung perlawanan terhadap si Anu. Kita nggak ada perlawanan terhadap orang. Tapi kalau nggak ada pencalonan dari anaknya presiden emang pakai ketidakadilan. simbol itu? Siapa? Kalau nggak ada pencalonan anaknya presiden emang pakai simbol itu? Simbol perlawanan. Dalam film Hunger Games itu kan ditunjukkan bahwa itu perlawanan terhadap rezim kekuasaan. Kekuasaan yang mana dulu? Ya kekuasaan yang tidak berkuasa adil kan? saat Yang ini. tidak adil kan? Iya. Lah iya. Ya berarti kekuasaan yang sekarang, rezimnya Pak Jokowi. Kau yang bilang kan? Loh, Loh. itu kan kita tanya. Lah kau yang bilang kan? Loh, kita kan tanya. Nih ya, siapa yang udah nonton film Hunger Games? Siapa yang udah nonton film Hunger Games? Kekuasaan Siapa yang yang udah nonton tidak film adil Hunger Games? itu, kekuasaan yang tidak adil itu Ah. terhadap siapapun Ya. yang memegang kekuasaan tadi, maka itulah sebagai sebuah simbol moralitas. Begitu loh. Ya. Saya bisa membaca Mbak Nana itu butuh mencantelkan kalimatnya keluar dari omongan saya kan gitu. Saya Ya. katakan, ya udah itu tadi. Kenapa abang nggak berani ngomong Berarti bahwa itu intinya- emang melawan rezim Kan, kekuasaan? no, saya nggak mau mention siapa, Oke. tapi terhadap simbol perlawanan terhadap ketidakadilan Berarti itu. berarti gua simpulin berarti memang simbol perlawanan terhadap rezim kekuasaan saat ini ya. Susah bener iya aja kenapa? Nah, susah bener iya aja bang, nggak akan berpengaruh. Jadi itu Dikatakan maupun tidak dikatakan itulah maknanya sebenarnya. Nah. Jadi mama nggak perlu penjelasan. Gila nih, Jadi 1 sama 3 berduet melawan 2.
Bang Herzaki langsung WhatsApp, guys 2 lawan 1 nih guys. Mana nih? Kita bantuin dikit ntar di belakang. Jadi situasi politik itu adalah fakta lapangan yang terlihat dengan mata. Kasat mata tuh nggak bisa dibohongin, pikiran dan hati jiwa juga terasa. Wes. Apa yang terjadi dalam sebuah keluarga, apa yang terjadi dalam sebuah permainan kemarin itu adalah situasi ketidakadilan dan kesembronoan hukum. Gitu. Itu yang dimaksud Masinton penerjemahan saya. Wede, udah. Itu omongannya Habib tadi itu udah enak banget dipotong di TikTok, dikasih jedak-jeduk. Udah paham nak ya? Itu udah pas. Jelas ya, udah jelas ya. Kenapa pertanyaan gua Bang, kenapa harus Udah jelas ya? diwakilin sama paslon Udah jelas. lawan? Kenapa nggak Abang sendiri? Karena kalau dia ada beban, kalau gua nggak ada beban. Masuk barang. Kalau kita bukan karena persoalan beban, kita nggak mau Jadi ini- mention siapa. Nggak mau terlalu nampak. Gitu Lah aja. ini ketua umumnya kemarin udah nampak betul. Saudara-saudara. Dalam politik. Yang dimaksud tuh siapa? Rezim yang berkuasa sekarang seperti Orba itu siapa? Ya sudah. Nah, kan? Itu sudah. Nih. Yang berkuasa sekarang hantu. Ya makanya Wah, ya kan udah. Bu Mega pidato Yang salah nih bilang hostnya ini pengen terlalu lugas. Karena anak apa muda sukanya yang diungkap- terbuka-terbuka Apa aja. yang diungkap Mas Sinton tuh udah maknanya sangat jelas. Iya nah. Jadi kalau kau nggak bisa menangkap makna tadi, bisa cuman menangkap. kau butuh mencantelkan ini mau ke lidah kita nggak akan ucapkan itu. Ya udah makanya kan gue Atau menyimpulkan. kita coba lempar ke anak muda. Menurut kalian Bang Masinton harus sebut nggak ini maksud apa? Tuh sebut Bang. Mana Bang? Gimana? Jadi yang dimaksud oleh Bu Mega bahwa rezim yang berkuasa saat ini bertindak seperti Orba itu siapa? Rezim yang berkuasa saat ini berarti rezimnya Pak Jokowi dong. Kau udah bilang itu kan? Iya. Aduh, gimana Abang nih? Aktivis 98 loh. Gimana Dong. Abang nih terjun loh pada saat reformasi? Tidak, politik itu tidak semua harus dalam bahasa verbalnya itu nggak semua harus secara gamblang diucapkan. Oke. Kalau itu yang kau tunggu, sorry, gitu loh, itu nggak bakal Ya tapi keluar berarti dari diakui kita. ya, berarti rezim yang berkuasa sekarang. Ya kita udah iya kan, kenapa Oke, harus kau ya tunggu udah. kok keluar Oke. dari mulut kita gitu ya. loh. Berarti rezim yang berkuasa sekarang bertindak seperti Orba nih. Gue mau ke Bang Zaki, gimana? Ini menarik nih, ini menarik ya. Lu dicap sebagai bagian dari Orba Bang, New Orba. Agak bingung juga gitu. Kalau dibilang bagian dari Orba, pertama yang saya tahu Orba itu presiden saat ini adalah Pak Joko Widodo, Iya. kader PDIP. Bukan kader partainya saya nih, bukan. Satu. Saya nih. Tapi anaknya Satu, enggak ini tanya dulu. Satu. Yang kedua, yang setahu saya PDIP itu menterinya 8 apa 9 gitu di kabinet. Demokrat 0 misalnya, ini contoh Oke. gitu. Jadi sebenarnya kok Bang Masinton bilang bahwa pemerintahan hari ini adalah seperti New Orba, lo kok mengkritisi presiden dari kadernya sendiri, mengkritisi teman-temannya yang jadi menteri. Ada Pak Yasona Lauli, misalnya Menkumham, ada misalnya ya Menpan RB, ya kan, mantan Bupati Banyuwangi. Siapa lagi? Masa mesti sebutin satu-satu nih gitu kan? Nggak apa-apa, sebut Terus aja. Kemudian misalnya belum lagi kita bicara. Nggak, belum lagi nih yang menariknya adalah saya kayaknya cawapresnya Bang Masinton ini namanya Mahfud MD. Menko Polhukam Bagian saat dari rezim ini. berarti ya? Iya agak Bagian bingung. dari rezim yang berkuasa. Makanya jadi saya agak bingung kadang-kadang mengkritik pemerintah, ada di pemerintahan. Kok mau 9 tahun berkuasa, nggak pernah ngomong apa-apa selama 9 tahun. dapatkan semua kemudahan dari rezim dan oligarki, tapi mendadak menjelang pilpres 3 bulan bilang, oh rezim nggak benar nih. Itu Oke, yang- jadi Orde baru nih. jeruk makan jeruk gitu maksudnya Ini ya. bagi Ini situasi ini yang Ini dinikmati kontradiktif. oleh tim satu. Nah, ini itu Karena bagi tim satu, Gajah-gajah. bagi tim Ini satu satu. ini adalah keributan dan keramaian, kegaduhan sesama mereka, kemenangan buat kita. Woi. Pede banget nih kayaknya. Jadi kalau kita Takbir. Gua nggak berani bilang amin. jadi kalau kita Nanti kerekam mati kita. kalau kita nih anak muda ngelihatnya nih sekarang ya, ada kubu 2 sama kubu 3 saling tunjuk. Iya. Rezim, salah. Kubu Amin tuh kayak yang mana nih rezim nih? Nah, tuh gimana? Tapi ya, saya harus pahami, situasi ini nih bukan dianggap kejadian begitu saja. Ini kehendak Ilahi Robbi. Woi. Ah, Gila. Keren nggak? Keren. Di Senovardi. Jadi, itu dia. Ambil Peta. Jameson apa?
Peta yang namanya antara satu hati dengan hati yang lain terjadi perdebatan dan ya apalah namanya, apakah kegaduhan dan sebagainya. Itu ciri-ciri jalan lempeng buat nomor 1. Amin. Jadi ya Rabbal saya Alamin. tidak salahkan mereka itu terjadi kegaduhan. Itu bagian daripada fenomena cara Allah memenangkan nomor 1. Woi. Pertama kali ini di panggung Senovarti kesebut nama Allah akhirnya. Jadi besok-besok Allah. orang kalau habis apa udah naik langsung Udah Allahu bingung. Akbar. Ini yang dugem-dugem di, Naik apa? ini yang dugem-dugem di sebelah ini kayak ini kok ada yang Allah. Jadi, nah kita ini ngumpul di sini, ini karena reformasi dan demokrasi, karena jaminan konstitusi. Pada masa Orde Baru nggak ada ini begini nih. Kita kumpul begini nih, ya sudah, pulang itu pasti diikutin Intel. Kalau Prabowo menang, Bre, tenang aja Be, PKS kalau megang pemerintahan. Kan udah ada kita gelora siap. di situ, nggak bisa ntar. Kenapa? Kan udah ada gelora di Prabowo Gibran, nggak Enggak ada nyampe. banget. Kita Soal ini kemenang, bangsa ini, soal waktu. bangsa. Iya. Pertandingan baru dimulai. Wes. Lu orang mau pada punya rumah nggak? Gue tanya. Woi, Milenial ini mau nggak? paling susah nih punya rumah. Nah, karena mau kita perlu bikin sebuah kegiatan yang berkelas. Apa? Ya apapun namanya program. Ya apa yang ditawarin? Ya, Kan mereka pengen. Apa yang ditawarin supaya punya rumah? Ya pasti. belum mikir sampai sejauh itu mah, tapi semua pengen. Kalau Pengen. udah menang itu selesai semua urusan. Woi.